Baik, terima kasih Mas Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini meskipun ada kendala sedikit tadi, mic-nya susah di unmute. Ya, Forum Umat Peduli Syariah ya, memang kami beberapa aktivis dari keislaman ini membentuk satu forum eh, umat ya, untuk supaya bagaimana kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini di dalam koridor syariat Islam ya. Jadi ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang utamanya adalah kegiatan dakwah, menyeru kepada masyarakat, mengingatkan kepada masyarakat, mengajak kepada masyarakat supaya bersama-sama mencita-citakan kehidupan yang Islam. Jadi begitu, Ustadz Hanif, secara Ya, sekilas. baik Pak Muhib. Kalau kita sore hari ini memperbincangkan kaitannya dengan lomba mural ya yang dilakukan oleh uh, Kapolri dan sebagaimana pandangan dari Pak Muhib. Nah, sudahkah negeri ini itu mencerminkan ruang bebas ya dalam melakukan kritik tanpa ditakuti undang-undang ITE? Nah, ini yang sering muncul ini Pak Muhib. Silakan Pak. Oke. Jadi ya kalau kami melihat ya, FUPS melihat bahwa negeri ini masih jauh ya memberikan ruang kebebasan melakukan kritik ya. Meskipun sebenarnya kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat itu sudah diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ya. Jadi setiap orang itu kan berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat ya. Dan juga kemudian diperinci dan ditegaskan lagi di dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 ya, tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum ya. Nah, tapi bagaimana kenyataannya sekarang ini yang tadi yang ditanyakan ya, apakah sudah mencerminkan ruang bebas ya melakukan kritik dan segala macam ya. Nah, ini kita bisa melihat tema yang kita bahas sekarang ini dan juga disampaikan pembicara yang sebelumnya tentang mural ya. Jadi adanya lomba mural Kapolri, kegiatan Bayangkara Mural ya, Festival 2021 ya. Kaitannya dengan mural ini juga sebenarnya menunjukkan ya adanya gambaran bahwa masyarakat ini awalnya itu sebenarnya kan memang ada jaminan dari Undang-Undang Dasar 45 dan juga Undang-Undang tadi yang saya sebutkan tadi ya. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah ya, bahwa pemerintah kemudian banyak menjerat ya aktivis yang dengan menggunakan Undang-Undang ITE ya, Undang-Undang apa namanya uh, informasi dan transaksi elektronik ya. Dan pelapor dari aktivis itu ya kebanyakan dari pejabat negara ya. Sehingga kemudian timbullah ketakutan publik ya untuk melakukan kritik terhadap penguasa ya, terhadap rezim, terhadap penguasa. Lah inilah kemudian mendorong masyarakat itu akhirnya ya beralih ke moral ya, yang kemudian akhirnya menjadi viral dan kemudian eh, banyak di daerah-daerah, tapi kemudian akhirnya dihapuskan oleh pihak aparatnya. Ini saja ya, beralihnya masyarakat ya dari eh, kritikannya itu dari sosial media secara lisan maupun tulisan dan beralih ke bentuk mural ya. Ini menunjukkan bahwa ada ketakutan dari masyarakat ya untuk melakukan aktivitas nasihat kritik kepada pemerintah atau kepada rezim. Dan ini memang dibuktikan dengan banyaknya aktivis yang kemudian dijerat dengan menggunakan undang-undang ITE tersebut ya. Nah, beberapa mural yang kemudian menjadi viral yang itu salah satu bentuk peralihan dari kritik rakyat kepada penguasa ya, yang dari lisan maupun tulisan ya, kemudian beralih ke mural ya. Ya, seperti misalnya mural-mural yang viral awalnya itu adalah misalnya Tuhan aku lapar atau
404 not found ya, yang kemudian dengan viralnya mural-mural tersebut kemudian masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan kritik kepada rezim itu dengan cara mural ya. Tapi apa yang dilakukan kemudian oleh aparat keamanan atau pemerintah yang dalam hal ini adalah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah atau rezim itu, ya ini yang kemudian disayangkan ya. Mereka kemudian juga melakukan pemberangusan terhadap mural yang ada ya. Bahkan kemudian sebagian pembuat mural itu kemudian dibuntuti dan segala macam, dicari-cari ya siapa pembuat muralnya dan segala macam ya. Dan penghapusan mural kritik ini ya barangkali hanyalah fenomena dari gunung es ya. Kalau kita bicara tentang mural pada kesempatan sore ini hanyalah fenomena gunung es dari tindakan represif negara ya dalam membungkam kebebasan sipil warganya. Nah, dalam rangka untuk menepis anggapan-anggapan itulah ya kemudian akhirnya kegiatan Bayangkara itu ya, Mural Festival 2021 ya, itu kemudian diadakan oleh pihak kepolisian. Jadi mungkin seperti itu, Mas Hanif ya. Ya, Pak Muhib, kan kadang kita ini kan melihat ada ruang-ruang yang di situ tidak ada keadilan ya di sisi lain. Jadi ketika ada yang mengkritik misalnya itu langsung cepat tanggap untuk ditangkap ya. Sementara ya ada yang itu juga mengkritik ya, tapi ada yang itu responnya lambat. Nah, kenapa muncul fenomena ini gitu loh, wujud ketidakadilan di antara dua sisi ini yang kita sering juga melihat itu. Apalagi tadi Pak Muhib juga sempat menceritakan bagaimana ada penangkapan aktivis dan sebagainya. Silakan Pak Muhib. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah itu, tentu ini adanya ketidakadilan. Ya. Kenapa ketidakadilan hukum dan undang-undang itu terjadi? Ini tentu kita bicara flashback ya. Dulu ya ketika ada pemilihan ya, terjadi ya pemilihan presiden ya, itu pemilihannya kan memang gaduh ya, bahkan sangat gaduh sekali ya, sampai kemudian ada isu suara yang double ya, kemudian ada kardus yang digembok ya, kemudian ada lagi perhitungan suara yang curang dan segala macam, dan akhirnya kemudian terpilih ya seorang pasangan presiden ya dengan selisih suara yang sedikit ya, dan itu juga bisa menunjukkan bahwa memang trust masyarakat akhirnya kemudian rendah ya. Nah, dan ini kemudian tidak ditindaklanjuti oleh penguasa atau rezim atau pemerintah ya dengan merangkul masyarakat yang terpecah belah itu ya, dengan merangkul semuanya, merangkul semua pihak ya. Apa indikasi yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa tidak merangkul masyarakat ketika awal pemerintah ya, itu kita bisa lihat bahwa ketika pelantikan saja kabinet ya, bahwa isu besar yang diangkat itu adalah radikalisme ya. Seolah-olah bahwa di masyarakat ini ada persoalan besar tentang radikalisme yang itu ada di tengah masyarakat. Ini kan sangat disayangkan sekali. Mestinya itu kan merangkul ya. Kemudian adanya banyak para aktivis ya yang kemudian ditangkapi ya. Kemudian ada dengan undang-undang ITE ya, dengan salah satunya dengan undang-undang ITE itu kemudian ditangkap ya, dijebloskan ke penjara, ada yang meninggal, ada yang akhirnya bisa bebas dan segala macam ya. Dan kemudian juga kita bisa melihat ya bahwa ada pembubaran dari ormas-ormas yang kritik ya, yang kritis ya terhadap penguasa. Ya, ini salah satu tindakan yang menunjukkan bahwa penguasa itu tidak merangkul
selepas dari terpilihnya pasangan presiden itu kemudian tidak berusaha untuk merangkul demi persatuan dan kesatuan bangsa, tapi yang dilakukan itu dengan kebijakan yang blunder ya, yang sebaliknya ya, akhirnya masyarakat terpecah. Apalagi ditambah lagi dengan buzzer-buzzer, adanya buzzer-buzzer yang memihak kepada penguasa ya. Saya katakan memihak kepada penguasa. Dan ini kemudian dibiarkan ya, tidak tersentuh hukum ya. Di satu sisi kalangan aktivis ya, dan juga dari kalangan oposisi katakanlah ya, yang itu mengkritik pemerintah itu ketika disampaikan lewat sosmed kemudian dijerat dengan undang-undang ITE. Tapi di sisi yang lain, nah ini kemudian buzzer-buzzer yang memihak penguasa ini dibiarkan, bahkan seolah-olah tidak tersentuh hukum dan undang-undang. Nah inilah yang kemudian akhirnya malah lebih lagi memecah belah masyarakat ya. Ya ini yang amat disayangkan ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Hanif.